Baik, saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu tentang tahap-tahap helping. Nah, keterampilan kita mendengarkan dan merespon itu akan bekerja lebih efektif saat ditempatkan dalam tahapan percakapan yang terstruktur. Nah, tahap-tahap helping ini ada 4. Yang pertama yaitu adalah relationship building. Nah, di sini tuh kita harus pendamping sebagai itu harus um, berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan, yang aman dan nyaman untuk dampingan kita. Dan dengan menciptakan suasana yang nyaman tersebut, maka mereka akan menjauh lebih terbuka dan percaya diri dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, kita harus focusing, yaitu upaya memusatkan perhatian kita pada pokok pembicaraan. Dan di sini tuh pendamping sebelah itu perlu mengeksplorasi, memahami, dan menggunakan pengetahuan untuk membantu dampingan ke topik yang dampingan inginkan. Karena uh, pendamping sebaya sendiri itu kan memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan pendampingan. Maka kita harus make sure dulu, harus memastikan kedampingan terlebih dahulu topik apa yang ingin dijadikan fokus pada saat itu. Yang ketiga, kita action plan. Nah, dalam menyelesaikan masalah, dalam uh, melakukan aksi nyata, tentunya kita harus merencanakan segala sesuatu terlebih dahulu. Maka di action plan ini kita harus mendiskusikan dengan dampingan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menguraikan masalah. Kemudian yang keempat terakhir adalah termination atau mengakhiri uh, helping conversation tadi. Di sini tuh uh, untuk termination sendiri ada dua macamnya, ada verbal preparation, itu misalnya seperti mengingatkan waktu, kemudian membuat kesimpulan, dan memberikan umpan balik yang positif atau dalam bentuk apresiasi. Tuh. Nah, setelah uh, kita melakukan termination, pendamping sebaya dapat melakukan referral atau rujukan jika diperlukan. Nah, kenapa dalam kondisi seperti apa referral itu dibutuhkan? Nah, di sini kondisi yang membutuhkan referral itu adalah ketika permasalahan tersebut harus diselesaikan oleh orang yang lebih profesional. Kemudian uh, di kondisi ketika pendamping sebaya itu tidak bisa lagi menerapkan uh, sifat genuine, tidak bisa jujur, dan juga tidak bisa tidak memihak, begitu. Kemudian ketika pendamping sebaya itu merasa khawatir ketika dampingan takutnya akan menyakiti diri sendiri ataupun orang lain, begitu. Dan kondisi yang membutuhkan referral adalah ketika pendamping sebaya itu khawatir dengan kondisi pribadi dari pendamping sebayanya sendiri setelah melakukan dampingan gitu. Uh, Perlu ditekankan kembali bahwa sebenarnya pendamping sebaya itu tidak bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil oleh dampingan. Jadi, tugas dari pendamping sebaya sendiri itu cukup mendengarkan, kemudian memvalidasi, kemudian memberi info dasar, kemudian mengajak mencari bantuan lebih lanjut, dan melakukan rujukan bila perlu. Begitu. Nah, ada do's and don'ts untuk pendamping sebaya. Nah, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh pendamping sebaya? Yang pertama, itu adalah bersikap seakan seorang tenaga ahli profesional. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, menilai, menghakimi, atau menghina dampingan. Dan ini tuh bisa menurunkan kepercayaan
diri dari dampingan dan mereka akan jadi lebih sulit untuk terbuka ketika melakukan pendampingan. Kemudian yang ketiga, uh, memberikan bantuan yang tidak diminta. Ini menurut aku itu cuman menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu. Kemudian yang keempat, menggunakan informasi dari dampingan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu tidak boleh. Kemudian melakukan pelanggaran akademik, etik atau hukum selama pendampingan. Bahkan ada kasus kemarin yang dampingan itu minta untuk melakukan pendampingan pada tengah malam dengan harus merokok dan minum alkohol, dan itu jelas tidak boleh karena sudah melanggar kode etik begitu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh pendamping sebaya? Yang pertama, itu adalah membangun hubungan yang baik dengan dampingan. Yang kedua, mendengarkan, mendukung, dan berbagi. Yang ketiga, itu adalah memfasilitasi dampingan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kemudian yang keempat, menjaga kerahasiaan informasi dampingan. Dan di sini kecuali jika ada tanda-tanda resiko melukai diri sendiri atau orang lain. Nah, maka hal tersebut perlu dilakukan rujukan gitu.